Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang mencukur alis menurut Islam, boleh atau tidak. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Mencukur alis menurut Islam, boleh atau tidak? Menjadi fitrah manusia bahwa wanita menginginkan dirinya cantik dan menawan. Hal ini tentu saja Allah berikan kepada wanita sebagai sifat dan karakter yang tertanam dan tentu tidak dilarang jika ingin menampilkan keindahan. Akan tetapi Allah menetapkan batasannya agar tidak berlebihan, apalagi membuka auratnya di hadapan lawan jenis selain suaminya. Salah satu hal yang menjadi keinginan wanita menampilkan kecantikan terdapat dalam Al-Quran, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. QS Ali Imran 14. Wanita seringkali memperhatikan penampilannya mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mulai dari pakaian, perhiasan, hingga harta yang harus dia tampilkan. Jika berlebihan tentu khawatir akan melalaikan kehidupan akhirat dan lebih mencintai akan kehidupan dunia. Tentu tidak sesuai dengan Islam. Adanya kecantikan pada wanita memiliki fitrah dan dorongan tersendiri. Laki-laki menyukai keindahan wanita dan dari situlah maka rasa kasih sayang dan cinta hingga terbentuk keluarga bisa muncul. Tanpa rasa tersebut tentu tidak akan ada pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Pendapat yang melarang tentang cukur alis. Di dalam bahasa Arab, mencukur bulu alis disebut dengan al-mutanasmisyah. Dan orang yang dicukur bulu alisnya disebut dengan anamisyah. Anamisyah adalah wanita yang mencukur bulu alis wanita lain atau menipiskannya agar kelihatan lebih cantik. Sedangkan al-mutanamisyah adalah wanita yang menyuruh orang lain untuk mencukur bulu alisnya. Dalil Al-Falihin 482. Dalil Al-Falihin di atas menjadi pengertian awal dari cukur alis wanita, apalagi dilakukan hanya untuk kelihatan lebih cantik. Hal ini menjadi alasan kuat untuk melarang wanita dalam cukur alis. 1. Larangan untuk mengubah ciptaan Allah. Dan akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. QS An-Nisa 119. Dalil ini digunakan juga oleh para ulama yang melarang wanita untuk mencukur alis. Hal ini karena dianggap bahwa mencukur alis, mengikirnya, bahkan ada yang sampai ditato adalah mengubah bentuk asal atau asli dari ciptaan Allah. Untuk itu hal ini menjadi larangan. Dari dalil ini mereka berpendapat bahwa kita tidak berhak untuk merubah-rubah dari apa yang Allah ciptakan, bahkan kita harus membiarkan apapun jadinya, walau bagi kita itu kurang baik, indah atau sempurna. Akan tetapi di hadapan Allah tentu saja itu adalah yang terbaik dan sudah dalam bentuk yang sesempurna mungkin. 2. Hadis larangan mengubah ciptaan Allah. Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamisyah, dan orang yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. Hari Bukhari. Selain dalam Al-Quran, larangan mencukur alis juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Hal ini juga termasuk jika wanita melakukan cukur alis, laknat Allah akan menimpanya.
Untuk itu hal ini dijadikan para ulama sebagai dasar dalam melarang wanita mencukur alisnya. 3. Hadis larangan mencukur alis. Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dirinya atau meminta ditatokan, yang mencukur bulu alisnya atau meminta dicukurkan, yang mengikir giginya supaya kelihatan indah dan mengubah ciptaan Allah. Kemudian beliau berkata, mengapa aku tidak melaknat orang-orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW dalam kitabullah, yakni firman Allah, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Hari Bukhari. Selain dari itu, disampaikan kembali larangan cukur alis dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Hal ini semakin menjadikan dasar atau memperkuat pendapat para ulama yang melarang wanita untuk cukur alis. Larangan ini tentu berlaku di waktu dan tempat manapun tanpa terkecuali, termasuk ketika dalam acara pernikahan atau pesta. Dapat kita lihat bahwa pendapat ulama yang melarang cukur alis tentu didasarkan pada dalil di Al-Quran dan hadis. Pendapat ini tentunya menjadi pilihan bagi yang meyakininya. Tentu harus konsekuen untuk melaksanakannya. Pendapat yang tidak melarang tentang cukur alis. Sebagian ulama moderat tidak mempersalahkan mengenai cukur alis. Hal ini didasari bahwa dalil mengubah ciptaan Allah bukan berarti mengubah seperti cukur alis. Dalam kenyataan ada banyak hal-hal yang berubah tidak sesuai dengan aslinya, seperti rambut, kuku, kulit, dan sebagainya. Hal ini dipahami bahwa dilarang merubah ciptaan Allah adalah seperti merubah laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, atau merubah hal-hal prinsipal yang telah Allah ciptakan. Untuk itu, mencukur alis bisa jadi tidak boleh jika nanti malah membuat wanita tidak nyaman, tidak percaya diri atau bahkan malah memperburuk dirinya. Apalagi jika berdampak terhadap kesehatannya, maka lebih baik dihindari. Selain itu, di zaman dulu wanita yang mencukur alis adalah bentuk kesedihan yang mendalam karena ditinggal oleh suaminya sehingga bersikap emosi dengan melakukan hal tersebut. Tentunya dengan niat tersebut sudah terlihat bahwa itu tidak baik. Mencukur alis atau tidak ukurannya memandang aspek kesehatan, kepantasan, keindahan, dan apakah nantinya mengganggu kita. Tidak semua cukur alis mempercantik diri kita dan membuat diri kita indah. Untuk itu, perlu diukur dan jika memang bisa cantik tanpa harus mencukurnya tentu hal tersebut lebih baik. Itulah dua pendapat dari masing-masing argumen. Secara garis besar pendapat yang tidak melarang atau mengaramkan, mendasarkan pada aspek konteks tujuan dan dampak yang terjadi jika melakukan cukur alis. Untuk itu, pendapatnya akan berbeda hasilnya dengan pendapat yang mengharamkan. Tetapi masing-masingnya sama-sama mendasarkan dari aspek ajaran Islam. Demikian penjelasan tentang mencukur alis menurut Islam, boleh atau tidak. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.